Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Alhamdulillah ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, membaca doa bersama-sama. Silahkan untuk KM-nya dipimpin. Siap. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Apakah masuk semua? Masuk ya, alhamdulillah ya. Oke. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat gak? Tahara, Bu. Apa itu toharo Teh Ayu? Bersuci dari hadas dan najis. Alhamdulillah ya, masih ingat materinya ya. Nah, anak-anak, barusan Ibu membaca berita terkait penangkapan seorang kepala daerah yang tertangkap korupsi. Nah, sebelum kita membahas permasalahan tersebut, ada yang mau menanggapi tidak? Saya, Anita? Bu. Oke, silakan. Saya mau menanggapi kasus korupsi tersebut. Menurut saya, korupsi itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena sebaiknya kita sebagai manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang korupsi tersebut mencerminkan bahwa dirinya tidak dekat kepada Allah karena apabila dirinya dekat dengan Allah, dia tidak akan tega untuk memakan hak-hak orang lain. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Untuk permasalahan tersebut, adakah di sini yang mau memberikan solusi? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi menurut saya solusi dari korupsi tersebut ada dua. Yang pertama yaitu meningkatkan ajaran agama bahwa memakan hak-hak orang lain itu tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keberadaan hukum di Indonesia agar pelaku korupsi tersebut semakin jerak, Bu. Oke, bagus sekali ya, Teh Alia. Nah, setelah kita mempelajari permasalahan dan kasus dari tadi, nah apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar materi mengenai taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, ya. Dan tentu PPT-nya di sini ada taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Terus menyebutkan arti dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Nah, terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, di dalam PPT di sini ada taat. Nah, taat ini diartikan sebagai sikap patuh, tunduk dan setia. Nah, jadi perwujudan sikap taat ini contohnya kita sebagai seorang umat muslim harus selalu menjalankan kewajiban Allah, yaitu sholat, kemudian zakat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sebagai seorang umat muslim harus selalu menjauhi larangannya seperti minum minuman keras, kemudian mencuri dan lain sebagainya. Nah, Ibu mau nanya, di sekolah ada peraturan tidak? Ada. Di rumah ada peraturan tidak? Ada. Nah, peraturan ini diciptakan agar terciptanya ketentraman dan kedamaian. Kemudian di terakhir ada etos kerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis maupun kehidupan individual
dan sosial dalam berbagai bidang. Nah, jadi etos kerja ini banyak sekali ya literaturnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satunya yaitu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Coba di sini ibu mau Teh Aniza untuk membacakan Quran surat At-Taubah. Artinya ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Teh Aniza. Selanjutnya, di sini siapa yang mau membacakan kandungan dari surat At-Taubah ayat 105? Ya Bu, Silakan Teh. menurut saya kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 itu mengajarkan kita untuk selalu bekerja keras. Tetapi kerja keras tersebut hanya boleh didasari untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus mengharuskan kita percaya bahwa Allah akan selalu mengawasi kita dimanapun dan kita harus selalu mengingat kewajiban kita kepada Allah untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai umat muslim walaupun kita sedang bekerja keras. Oke, baik sekali ya. Terima kasih Teh Dea. Nah, jadi dari Quran surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bekerja, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat. Nah, oke anak-anak, minggu kemarin ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini duduknya udah berkelompok? Udah, Oke. Di sini ada kertas kasus berita dan 1 lembar kertas kosong. Nanti kalian susun menjadi mind mapping dengan isi di dalamnya itu penyebab, kasus, dan tanggapan dari kelompoknya ya. Oke, ibu bagikan kasusnya. Oke, apakah sudah terbagi semuanya? Sudah ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Bagaimana? Iya, nanti Jelasin nanti. Ini apa ini? Pendek. nanti kamu jelasin ya. Ini di depan katanya kelompok. Ini nanti ditempel selesai ini. Ini selesai. Ya. Kuntingnya nggak usah digunting hari ini. Nggak usah. Ini nanti dia yang bisa. Orang tulis. Ngerti gak sih? Ini yang mau yang baca nih. Iya. Bagaimana, sudah selesai belum? Ini dari berita. Sudah. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Pada kelompok 1 silakan perwakilan aja ya, 2 orang ke depan Bu. Iya, di depan. Si Febri aja ya. Kamu nggak jelas.
Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tanggapan kami tentang kasus yang pertama. Jadi kasusnya itu sidang LP Sukamiskin pasca operasi tangkap tangan. Nah, tanggapan dari kelompok 1 yaitu jadi tindakan tersebut tidaklah pantas karena seharusnya para napi dihukum secara normal. Karena jika tindakan tersebut dilakukan banyaknya barang-barang mewah itu sehingga para napi tersebut tidak akan jerak, dan penyebab dari hal tersebut para napi tidak akan jerak. Terus mereka merasa memiliki kemampuan finansial yang tinggi sehingga mereka berani untuk menyogok para cyber negara untuk menyediakan barang-barang yang mewah. Nah, solusinya memiskinkan para napi tersebut, menindak secara tegas agar para napi tersebut bergerak dan tidak mengulangi tindakannya. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari presentasi kelompok 1 ini kita ketahui bahwa tindakan korupsi itu tidak baik ya, dan kita sebagai pelajar tidak boleh mencontoh akan hal tersebut. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Menurut kami sangat setuju sekali dengan kasus tersebut untuk diselidiki. Mengapa kami setuju? Karena pada setiap ujian nasional berlangsung tidak terjadi kecurangan dan kasus ini diselidiki agar pelaku dibalik kebocoran soal matematika UN memiliki efek jerak untuk tidak melakukan hal ini terulang kembali. Dengan penyebabnya ada dua poin. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan pengawalan dari pihak sekolah penyelenggara UN terhadap siswa, sehingga terjadi kecurangan soal. Dua, curangnya penerapan larangan saat ujian berlangsung seperti larangan membawa media elektronik untuk menghidupkan seperti kalkulator dan lain-lain. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, karena presentasinya udah selesai ya, silakan untuk mind mappingnya ditempel di whiteboard. Dari kelompok 1, silakan. Udah dikasih soal belum? Di mana, Pak? Rajin. Dari kelompok 2. Ya, tunggu Bu. Ibu kalau kita dulu. Dari kelompok 3 silakan. Enggak dulu. Bentar dulu. Alhamdulillah sudah ditempel. Nah, di sini Ibu ada first stamp, di mana first stamp ini nanti kalian tempel atau kalian nilai kelompok lain, tapi tidak boleh menilai kelompok sendiri. Oke? Kelompok 1 semuanya silakan maju untuk menilai dari hasil mind mappingnya. Semuanya ada berapa orang kelompok 1? Tiga doang. Ya
Langsung aja kalian nilai yang mana yang menurut kalian Oh, nempel. Paling banyak ya. Oke, dari kelompok 2 silakan. Iya, lupa. 2 orang. Semuanya 4 orang. Dari kelompok 3 silakan. Hatinya terbalik. Apa? Kamu gak mau sih? Kunci kan mana? Gue di situ. Baik, penilaian sudah ya. Kita itu dari kelompok 1 mendapatkan 5 hati, kelompok 2 mendapatkan 5 hati, kelompok 3 mendapatkan 3 hati. Jadi Dua dong, Bu. kelompok 3 mendapatkan 2 hati. Jadi ini yang kasus 1 sama kasus 2 sama ya, mendapatkan 5 hati. Tepuk tangan untuk Oke, kita sudah belajar mengenai kasus-kasus tersebut. Nah, dari kasus tersebut ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, ayo, Alia. Saya ingin bertanya, seperti apakah prinsip etos kerja dalam Islam dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Oke, bahwasanya prinsip etos kerja dalam Islam yaitu kita sebagai umat muslim itu harus selalu menjalankan kewajiban kita. Contohnya Teh Alia sekarang lagi sibuk-sibuknya belajar nih ya. Nah, sesibuk-sibuknya Teh Alia harus menyempatkan waktu untuk sholat. Oke. Dari awal materi sampai akhir, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Silakan deh. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa sekarang masih banyak contoh kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat hingga saat ini yang masih kita sadari. Menurut saya solusinya adalah kita sebagai umat manusia wajib melandasi diri kita dengan iman dan agama yang kuat agar kita tidak terjerumus ke dalam masalah, karena sejatinya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dengan dilandasi oleh kerja keras yang lebih dan taat kepada Tuhan. Oke, terima kasih kepada Teh Aniza untuk mengetahui sejauh mana sih kita memahami materi pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian kertas evaluasi. Nanti kalian isi di belakang kertasnya ya. Tolong dibersihkan mejanya, sisakan 1 pensil. Nanti isi di belakang kertas ya. Oke, Kak, Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk mengisi kertas evaluasi.
Baik, karena waktunya sudah habis ya, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Sebelumnya silakan baca doa dulu. KKM. Siap, berdoa mulai. Oke, baik, Ibu tutup. Terima kasih. Untuk minggu depan tolong kerjakan LKS-nya ya di halaman 115. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.